telinganya tidak bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan hari ini, masuk telinga suara, keluar telinga kiri, ngantuk, dia harus pasti ya, adalah, ya kan? Tapi yang kirinya lagi masuk telinga suara, keluar telinga suara. Maksudnya apa? Masuk telinga suara, keluar telinga suara. Memantul ayat tadi. Kalau pesantren kita kayak gini madanya lebih parah lagi. Itulah penghuni neraka besok. Udah dikatakan mereka itu seperti binatang. Datang mamanya, datang mamanya besok. Tidak sadar kan? Tidak berbuat sadar. Kenapa? Ahli neraka. Balhut Allah akan lebih rendah daripada binatang. Orang sholat tidak sholat, kalau mau harus sholat kan? Apa rasanya? Bersih lagi ya. Allah lihat. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan anak bapak tidak termasuk. Amin. Makanya hidup itu beribadah, jangan sampai kita hilangkan ibadah, kebiasaan ibadah dalam diri kita. Bahwa kalau mungkin buat illa yang dulu. Sekarang silakan baca surat 2 ayat 197. Bapak minta di depan ya, silakan. Semangat semua silakan ya. Ya. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Farada fihi al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Artinya musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi haji itu berislam berapa? 5. Tungke ke bawah. Ya Allah. Haji berislam berapa? 5. Ingatkan nama bapak kamu ya. Dia sudah berlebih-lebih. Kalau dah menaik haji dia matinya 2. Dia boleh pilih. Kalau dah mati Yahudi, mati Majusi. Makanya untunglah kamu yang tidak berlebih. Tapi walaupun tidak berlebih, tetap hidup kemenangan. Semoga yang hadir ini berangkat haji semuanya. Apa ada? Anu bapak, ada yang didelek pada akan termasuk kamunya. Sudah kemarin hebat lah kamu bagaimana kan? Kalau dihitung dapat berapa kali? Hebat lah kamu. Pakai kami salahnya kayak ini doang. Hebat lah kamu. Tapi tidak mungkin apa dengan perempuan kayak gitu kan? Nanti sebelah bapak kan berlaku pula fakihu matobalak nanti nyeri kan. Oke, jadi di ayat itu penekanannya nih, bekal yang hebat itu selain haji, di situ di ujungnya watasawwadu ya. Watasawwadu apa artinya? Berbekallah kamu. Nah, coba bilang baca ayatnya dari awal, nanti di penggalan watasawwadu di gambar kecil. Nah, kamu tadi nunjuk suratnya udah jelas Pak. Surat 2 ayat 197. Silakan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, nanti suruh kamu yang kaya-kaya tuh, baca ayat 5, Pak. Nah, lagi disuruh tuh. Nah, surat 2 ayat 197. Nah, silakan. Sininya ini apa? Ya.
Berbekallah kamu siapa belakangnya. Watazawwadu. Berbiasa. Wattaqun ya ulil albab. Nah, artinya dari watazawwadu aja. Berbekallah kamu. Watazawwadu. Ya. Ya, bisa. Nah, Awalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. itu dia, ini dia. Bekal hidup orang muslim itu, orang yang beriman itu takwa. Apa itu takwa? Silakan ya. Apa itu takwa? Ya, tak berbuat dosa ya. Sungguh-sungguh bisa. Veronica, apa itu takwa? Takwa itu kesadaran, keinsafan yang melekat dalam diri kita untuk selalu patuh kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauh larangannya. Itu yang takwa tadi. Ulang lagi, apa itu takwa? Keinsafan, kesabaran yang melekat dalam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, larangannya. Dan melaksanakan. Ulang lagi, takwa adalah kesabaran, keinsafan yang melekat untuk itu yang takwa tadi. Tolong patuhi guru. Tuh kan, itu takwa. Tolong minta maaf sama mama papa. Itu takwa tuh. Minta maaf sama enggak, mama papaku juga banyak salahnya sama aku, ya kan? Itu takwa tuh. Seburuk-buruk apapun mama kita, sebanyak apapun kesalahan mama kita, di saat kita mencium tangannya, ya, di saat mencium tangannya tadi, para malaikat menyanjungmu, ridho Allah padamu. Kalau Allah ridho, dunia ini Allah kasih kepadamu. Tapi mamamu, tidak memaafkan kamu. Tak mau, tak boleh maafkan kalau Ustaz, kalau salah Ustaz, rugi dua di kamu. Pertama, dia hidup mengenal doa, betul? Yang kedua, dia hidup apa murka dengan kamu. Karena kejadian-kejadian itu, mentang-mentang dia cantik kok, pergi ke sekolah orang tua, mama jangan ke sekolah, malu aku. Dilarangnya mama jangan ke sekolah. Tapi di sekolah, mama soleh no. Dilarangnya mamanya, kebetulan mamanya cacat. Apalagi sempat pada tukang beca, mau kenapa? Kenapa begini? Apa yang begini? Rupanya tak semua juga murid kayak itu. Ada murid yang sudah kuliah, di waktu dia S2, S3, bangga dia dengan becak papanya. Dia dengan becak papanya dia sudah pergi. Hebat dong. Jadi sudah dengan sudah becak papanya. Bahagia, walaupun saya anak tukang becak, tapi saya sukses. Kenapa? Karena setiap saat ayahku yang tukang becak mendoakan. Itu, jadi orang yang bertakwa tadi, dia sadar. Kesadaran itulah yang mengantarkan dia meniru apa? Teladan-teladan dari Rasulullah. Yang berkaitan dengan teladan Nabi itu, orang bertakwa itu teladannya siapa? Nabi Muhammad. Silakan buka surat 33 ayat 21. Ya, silakan Keisha. Itu saya semangat sekarang. Kemarin. Insyaallah. Bintang di sana. Ya. Ya. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi
Jadi ulang lagi, Bapak minta yang bacanya ratu. Ayatnya tuh. Saudara apa itu? Nah, Al-Ahzab ayat 21, silakan Ratu Jan. Ya. Artinya Ratu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik dan umum, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak rahmat Allah. Rupanya pada diri Rasul ada contoh yang lain. Apa di antaranya? Rasul itu tidak dendam. Siapa yang pernah mendendamnya? Pernah. Ya ampunilah dosa anak kami yang mendendam. Tapi jauh, mendendam itu ngeri bu. Ya. Siapa di antara kamu yang pemaaf? Semuanya juga. Alhamdulillah. Kalau di saat kamu berdendam dengan orang, itu kamu sudah menanam penyakit untuk dirimu. Kenapa Pak? Karena Rasulullah tidak berdendam. Nabi itu diludahi orang. Di waktu Rasulullah diludahi itu, Nabi tidak berbalas. Datang lagi ke Masjidil Haram tuh, diludahi lagi karena memang waktu itu Nabi sering dibully. Kenapa? Karena Nabi itu membawa ajaran agama. Betul? Dibully lagi, diludahi, berkali-kali meludahi Nabi, rupanya yang meludahi sapi. Hampir Nabi meludahi. Akhirnya bertanya Nabi dengan kawannya, mana langganan aku? Langganan apa? Aku sedikit dari Rasulullah ini ludahi aku. Oh iya dia sakit ya Muhammad katanya. Sakit dia. Langsung Nabi pulang, mengambil oleh-oleh dan berkunjung ke rumah orang yang meludahi. Tidak pendek, firman. Luruh lagi. Kenapa? Ya tauladan kita. Makanya yang membuli-buli hari ini kita maafkan dan kalau tidak kita maaf ya. Sudah capek dia membuli kita, biar kita maafkan adalah, ya kan? Capek dah membuli dia. Rupanya di waktu dilihat itu langsung menangis yang meludahi. Kenapa? Tidak ada orang yang melihat dia, kawan-kawan konco-konconya tidak ada yang lihat. Yang sekamar itu tidak ada yang lihat satu pun. Padahal dia kan banyak dia berkorbankan, tapi di saat dia sakit tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena dia memang jahat hidupnya. Kawan-kawan pun mau melihat. Makanya jangan biasakan kehidupan yang jahat dia, akhlak yang jahat itu tidak bagus. Apa yang terjadi? Berkat Nabi membawa oleh-oleh, memberikan maaf, dia diberikan Allah hidayah. Akhirnya masuk Islam. Nah, itu tauladan. Hendaknya orang yang kurang baik berkawan dengan kita dapat hidayah dia. Makanya pada kesempatan ini kita berselawat kepada Rasulullah. 1, 2, 3. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi ya Rasulullah alaihi. Kita lihat 1, 2, 3. Maulaya Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika
rohnya ke kita dan nyaman kamu dunia akhirat. Allah berselawat 10 kali kepada, betul? Kemudian dari beliau kiamat, ya kan? Kita dekat dengan Rasulullah. Supaya dekat, jangan hanya sekedar selawat. Kita tiru Allah Rasul itu, ya kan? Apa di antara sifat Nabi yang berbeda dulu? Siddiq. Apa siddiq? Apa? Siddiq benar ya? Ya, siddiq itu benar ya? Abu Bakar Siddiq yang membenarkan kan? Berbuatlah kamu yang benar dalam belajar. Berbuatlah kamu yang benar dalam kehidupan, termasuk kepada orang tua kita, papa mama kita. Berbuat yang benar aja lah kita, ya kan? Maka serah Allah lah nanti, ya kan? Yang penting kamu menabur kebenaran terus. Satu lagi amanah. Cuma bilang bisa dipercayakannya. Kita masuk jam 12, jam puasa 12. Tuhan amanah. Kami menjaga amanah secepatnya kami ke sini, betul? Takut Bapak. Kenapa? Karena asopa itu dibeli dibayar orang 20 juta, memang dengan kayak gitu. Belum lagi yang 20 juta, dia tahu. Lupanya saya belum lagi kan wujudnya udah hadir. Rupanya ada tandingan asoka. Banyak orang serta melihat pindah ke asoka. Yang pindah itu bukan orang Kristen. Anak Pak Haji yang sekolahnya di Santa Maria. Makanya kamu lapilah, kamu jadi orang yang amanah. Ya kan? Bisa dipercaya tepat waktu. Paham? Oh, jangan mengeluh. Kenapa? Mengeluh itu bukan orang sehat, itu orang berpenyakit. Dua baru Siddiq, amanah, apa lagi? Bakonah. Apa artinya? Cerdas. Orang yang cerdas dia pandai menyesuaikan diri. Tapi dia tidak terpengaruh dengan keburukan orang lain. Itu Nabi. Makanya di waktu debat, Nabi kan kalau Nabi debat kan, ahli debat yang terhebat di dunia itu bukan Ahmad Dedat, bukan Maulana apa tuh Ustaz? Kiranawi itu hebat, ada orang di Islamkannya. Tapi yang paling hebat debat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa hebatnya? 60 orang peserta yang mendebatnya, 45 orang pendeta, 59 orang masuk Islam. Cuma satu yang tak masuk Islam. Kenapa? Sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia punya jabatan di negerinya. Takut dia jabatannya hilang, nak mau Islam dulu. Akhirnya di bagian dua riwayat yang lainnya ada yang katakan ada doa apa namanya? Muhabarat. Kalau yang saya sampaikan ini benar dan kamu insya Allah akan selamat sampai ke negeri. Andai kata yang saya sampaikan ini salah, saya rela juga mati, kata Nabi. Rupanya dalam kisah itu setelah membalas belum sampai dia ke negerinya dia mati tanpa petunjuk. Makanya kita jalan-jalan itu mengingat ada orang yang dapat petunjuk Allah, ada yang tidak dapat petunjuk Allah, yang dapat petunjuk kita ditiru. Yang sesat kita jadikan pelajaran, jangan kita sampai ikut-ikutan. Rupanya Prabowo pergi ke Turki. Turki itu negeri yang kurang ajar dulu terhadap Islam. Siapa presidennya? Kemal Atatürk. Ya bu? Kemal Atatürk. Wah, rupanya Prabowo di waktu itu membangga-banggakan Kemal tadi. Pada dia tahu, tidak senang warga negara. Kenapa? Karena Kemal itu orang yang digunakan rakyatnya. Di bawah Prabowo, Prabowo kena yang tertarik kan. Yang bikin
video itu yang baik-baik. Apa buruknya Kemenlu di waktu dia meninggal atau mayatnya itu sampai hari ini busuk dan itu divideokan orang. Kenapa? Dia menghina Islam. Ada dia orang Islam. Makanya kamu sebagai muslim nanti kemana-mana jadilah kamu orang yang selalu bertahan dengan petunjuk istiqomah. Istiqomah. Kita ulang lagi. Maula, dua tiga. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi Bisalli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullah alaihi. Sidik apa lagi? Apanya? Apanya? Mereka kapan? Tabligh. Dia berdakwah menyampaikan kebenaran. Walaupun orang tidak menerima, dia tetap menyampaikan, ya kan? Nah, tergantung kita lagi. Dan kamu besok juga bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena itu amanah Nabi. Ada juga ustazah yang kamu besok ini. Ustazah Keisha MPD. Ustazah Mia MPD. Amin. Profesor Lydia. Amin. Profesor Dr. Atika. Amin. Ya Allah, itu yang Bapak harapkan habis acara ini. Pada orang yang hebat lainnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini dah mana? Ini dah. Ada 3 orang. Masa ini serta ya, 2 3. Ada 3 orang anak pergi ke hutan. Mereka adalah Si Kumu. Suatu ketika mereka bertemu harimau. Si Kumu, si Kumu. Lari ketok, lalu si Kumu di mana? Di bawah. Ya Allah, kok bisa kalau takbir? Pintar. Udah bocor soal. Hah? Udah bocor soal. Bocor soalnya. Ini pintar dong, Masya Allah. Luar biasa. Ini udah lihat? Udah. Sekarang kita masuk ke cinta Rasul. Kamu udah. Sekarang orang yang cinta Rasul itu banyak berselawat, betul? Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran. Kemudian paham dengan sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu bagaimana? Apakah ada Nabi membuat? Ada Nabi lakukan? Ada Nabi membuat? Ada Nabi lakukan? Sunnah Nabi itu tidak ada yang dilakukan Nabi aja. Contoh, sholat wudhu itu ada Nabi lakukan? Enggak. Siapa yang lakukan? Sahabat kan? Tapi Nabi yang biarkan, berarti Nabi membolehkan kan? Makanya jangan kamu ada Nabi gini-gini. Nih, sholat. Enggak ada. Ada. Kenapa? Karena Abu Bakar itu kurus, melorot-melorot kainnya, Bu. Akhirnya saya bilang sama guru Bapak, karena Abu Bakar itu melorot-melorot. Enggak ada yang larang lagi. Enggak ada yang bid'ah. Enggak ada. Makanya memang hadis Nabi itu jangan kaku ya. Selagi Nabi yang melarang, kayak ini enggak ada buat Nabi. Pakai ini enggak ada Nabi. Betul Bu? Tidak. Tapi jangan kaku. Nabi itu kan orang dulu. Nah, kalau itu Nabi ini, ini bagus dipakai ini supaya sampai ke telinga orang. Ya kan? Kalau nggak pakai ini habis salawatan itu. Kenapa Bapak bawa ini? Karena sering mati. Rupanya murid Bapak punya ini. Woi Bapak, tolong bawakan kabel. Aku mau salah. Nah, mungkin suara aku nanti hilang-hilang timbul gara-gara baterai tidak. Tidak, ya baterainya habis nantinya. Nah, sunnahnya kita lakukan. Contoh akhlaknya. Akhlak Nabi itu mulia, ya kan? Ada nyanyinya. Akhlak ialah bunga diri
indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, semua orang jatuh hati. Mati awal di sana mati ulang. Ya bu, jatuh hati ulang. Tahu tak kamu? Dah yang muda-mudanya suka dengan Nabi, yang tua-tua suka. Siapa di antaranya? Seorang yang Yahudi buta yang disuapkan Nabi di sudut pasar Madinah itu. Tapi di sana Nabi dinanya dia tetap menyuapkan yang lebih wakilnya. Muhammad itu tukang sihir, dia penipu, dia pembohong. Jangan kamu dengarkan. Nanti kamu bisa terpengaruh di hipnotisnya. Rupanya yang menyuapkan mulutnya yang kurang ajar itu siapa? Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ada amalan suatu puasa yang belum aku lakukan? Ada. Apa? Dia menyuapkan makanan yang dibuta di sudut pasar Madinah. Ditirulah oleh Abu Bakar. Rupanya di waktu disuapin itu lain cara menyuapinya. Kenapa? Baru menyuapkan, kamu yang menyuapkan sayanya, saya ingatkan, jangan kamu sampai mendekat kepada Muhammad. Dia itu pembohong, dia penipu. Menggigil kan Muhammad kata, kenapa? Karena sahabatnya. Jadi kalau bapak sahabat bapak di dalam orang bapak akan tersinggung. Menggigil Muhammad kata disuapkan juga. Tidak pas masuknya. Kenapa? Karena menggigil tadi. Marah. Siapa kamu? Saya orang yang kamu jelekkan itu. Tidak. Yang menyebabkan saya suapannya lembut. Mana keserupakan. Sebenarnya orang yang kamu jelek-jelekkan itulah yang menyuapkan kamu di saat kamu ngomong. Siapa? Muhammad. Menangislah yang dulu katanya. Akhirnya dia masuk Islam. Rupanya seburuk-buruk orang kepada Nabi tidak mau membalas keburukan itu. Justru dengan lembut dia kan membalas dengan suapan yang lembut. Begitu juga kita dalam guru akhlak, ya kan? Guru akhlak Nabi. Bagaimana guru orang dengan kamu jangan membalas keburukan itu. Apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik sebenarnya itu kebaikan itu untuk kamu. Walain asabtum falaha. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Lanjut kita masuk kepada lawan itu. Siapa lawan hidup kita? Setan. Setan itu ya kan lawan hidup kita sebagai muslim. Kemudian ada karakter iblis. Apa karakter iblis? Surat 2 ayat 34. Silakan buka. Aku bos setan itu kaget pengen lawan hidup setan. Karakter iblis kita bahas. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolaknya dan menyombongkan diri dan dia termasuk orang kafir. Disuruh sujud dan mau sujud. Makanya untuk sholat nanti hanyalah sholat. Paksakan dirimu. Apalagi sedang tidur sedang kecil-kecilnya. Allahu Akbar. Apa kata guru bapak? Kalau orang azan kamu jangan tidur. Barang nanti mayatmu kan? Langsung akan menunjukkan. Hanyalah sholat. Sholat aja, sholat aja. Kakak, mor, tuh, patuh. Akhirnya sholat aja kan. Hayalah falah. Rupanya Allah menyuruh untuk menang. Hayalah falah. Rupanya
memenuhi seruan Allah. Orang yang berkawan dengan iblis, dia tak mau sholat. Nah, itulah orang kafir tadi. Dia tak akan bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Berikut, tipe orang yang memberikan iblis itu kan dia suka membantah. Surat 18 ayat 50. Surat 18 Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu. Surat kedua. Putri ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih fatattahidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lizzalimin badala. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Jadi dia suka membangkang. Kalau ada di antara kita yang suka membangkang, berarti kita karakter iblis. Kenapa? Karena iblis disuruh bersujud, disuruh patuh oleh Allah, dia tidak mau patuh. Disuruh berjilbab, ditanggalkannya jilbabnya. Tadi apa nanti kuliah di sekolah umum. Lu pesan gila kayak orang soleh ya. Tapi karena kawannya karakter iblis, jadi iblis ya. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Mudah-mudahan Bapak termasuk orang-orang yang istiqomah. Disuruh sujud, disuruh menutup aurat, disuruh meniru akhlak Nabi, ditiru akhlak Nabi, disuruh berbakti dia kepada orang tuanya. Mudah-mudahan walaupun belum selesai kajian yang Bapak sampaikan ini, ya kan, bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan insya Allah akan dilanjutkan Pak Doktor oleh Pak Doktor kemari, insya Allah, dan mudah-mudahan anak Bapak bisa disehatkan Allah sampai di penghujung. Kalau bisa sehat dan murah rezeki, sukses sampai di cita-citanya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Syafriadi Setiapa. Semoga apa yang disampaikannya dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan istirahat Sampai 13.30. Kita akan kembali lagi jam 1.30. Iya, 13.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji kok bawa kita makan gini, tapi Ya. kita masih kenyang nih. Sudah pula, sudah syukuran. Sudah jualan. Sudah syukuran. Kita petang. Mana aja lah. Iya, sudah syukuran. Sesuai. Iya. Nak mana? Bertiga. Oke, 15 sama. Ya. Malam ini. Sampai malam langsung menutup. Jadi petang kan Jumat. Ah. Yang mati Jumat tuh kayak Sabtu. Pindah. Karena tadi udah mulai ya. Jumat luar biasa lah. Ya, pas masalah nanti enak, malah enak. Iya.